Kemudian kita lanjut ke pasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anarul zawahiro bi anwari asarihi wa anaros sarairo bi anwari awsafihi. Li ajli zalika afalat anwarul zawahiri wa lam ta'fil anwarul qulubi was sarairi wa lidzalika qila inna syamsan nahari tagrubu bil lail wa syamsul qulubi laysat taghib. Anarul zawahiro, kata Syematillah, Allah menerangi al-zawahir. Zawahir itu alam lahir. Alam lahir itu apa? Ya ini kita, alam lahir. Ya. Allah menyinari alam lahir bi anwari asarihi dengan cahaya makhluk-makhluknya. Kemudian wa ana rasarairo, akan tetapi Allah menyinari alam batin bi anwari awsafihi dengan cahaya sifat-sifatnya yang membedakan itu. Li ajli zalika, karena itu yang demikian itu, afalat anwarul zawahiri, maka akan terbenam cahaya-cahaya lahir, walam ta'bil anwarul qulubi wassarairi, dan tidak pernah padam cahaya hati wassarairi dan cahaya batin. Betul Pak? Kita prinsipnya dalam hidup itu butuh cahaya. Tapi cahaya dibedakan ada dua. Sekarang aja nih, pagi ini kalau nggak ada cahaya kita bisa begini? Nggak bisa. Nggak bisa lihat kita, ya, nggak bisa beraktivitas, dan nggak bisa juga kalau nggak ada listrik ini nggak bisa juga ya. Nah, kita butuh cahaya. Nah, cahaya di dalam nomenklatur atau ada ilmu tentang Islam ini, katanya cahaya itu ada dua. Allah memberikan cahaya kepada alam lahir dunia ini bi anwari asari, dengan cahaya makhluknya. Jadi kalau bumi dicahayai kalau siang oleh matahari, itu dicahayai oleh makhluknya, karena matahari bagian dari makhluk. Oleh karena itu, selain dari Allah, itu adalah makhluk. Kalau Allah adalah Khalik yang menciptakan, kalau makhluk itu yang diciptakan. Apa yang diciptakan? Matahari, bumi, langit, manusia, binatang, seluruh yang ada di muka bumi ini, itu adalah makhluk. Allah memberikan cahaya, katanya, kepada alam lahir, yaitu dunia ini, dengan dengan anwari asari, dengan cahaya makhluk. Makanya nanti itu udah siang terang. Itu Allah memang ciptakan makhluknya menerangi bumi. Kemudian kalau malam, Allah ciptakan itu bintang. Allah ciptakan bulan yang memantulkan cahaya matahari, tapi bukan bulan bercahaya ya. Sinar matahari yang memantul ke bulan, kemudian efeknya ke bumi, gitu ya. Nah, kalau bulannya ada, terang. Makanya tanggal 14 purnama itu terang, karena wujud bulan langsung kelihatan matahari dari bawah disorot, ya, kemudian dipantulkan ke bumi. Tapi kalau bulannya nggak kelihatan, tanggal 1, tanggal 2, 3, kecil, itu gelap kita kalau malam. Kecuali bintang-bintang yang kecil-kecil itu. Jadi Allah menyinari itu, bumi itu. Dengan apa? Dengan makhluknya. Tetapi katanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyinari alam batin manusia di anwari awsafi, dengan cahaya sifat-sifatnya. Maka orang-orang yang sudah baik, kita yang sudah baik, yang sudah pengen berbagi sama orang, rasa kasihan, senang lihat orang senang, ya, susah melihat orang susah, itu Allah berikan cahaya kepada kita dengan sifat-sifatnya. Karena Allah punya sifat Rahman, Rahim. Karena Allah punya sifat 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Ada yang hafal belum? Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salam mu'minun muhaiminu azizu jabbar mutakabbir, dan seterusnya sampai 99. Sudah dilihat itu satu-satunya? Belum ya? Terjemahnya lihat.
Jadi kalau kita belajar di sini, maka katanya batin manusia disifati itu dicahaya oleh sifat-sifat Allah yang 99. Makanya kita itu tergantung kadar sifat Allah nempel udah tebel belum. Ada yang udah tebel kasih sayangnya sama manusia, dia pengennya ngasih, pengennya berbuat baik, ada yang begitu. Ada yang kasih sayang, semua makhluk disayang sama dia. Dia udah nempel sifat Allah tuh pada dirinya. Ada yang belum ngasih, tapi bagi orang yang ngasih, tetangga ngasih kolak kita kasih sayur asam, ada gitu. Yang nggak ngasih enggak. Jadi nempelnya sedikit. Padahal kalau Allah itu, sifat Allah itu ketika mengasihi, berbuat baik adalah dia tidak pilih kasih siapa aja. Orang yang baik, soleh, dia kasih rezeki. Orang yang nggak baik, nggak soleh, bahkan yang kafir pun dikasih rezeki. Kan gitu ya? Gitu. Kita kan lain. Gitu. Kalau Allah begitu udah, semuanya sifat-sifatnya udah. Gitu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sama orang seperti Allah berbuat baik pada kita. Kita belum bisa itu. Belum bisa. Terus ya. Nah, oleh karena itu ya, jadi kalau ada orang baik berarti Allah lagi sudah mensifati itu dirinya tuh dengan kebaikan. Jadi kalau begitu Pak, kita harus berpikir, kalau kita berbuat baik karena Allah sudah menerangi jiwa kita dengan sifatnya, maka kalau kita ingin lebih baik lagi, dekatin Allah sehingga sifatnya nempel, makin dekat sama Allah. Tuh, yang 99 itu nempel sama kita. Minimal Rahman, Rahim. Apalagi kalau kita Somad, As-Somad, menggantung, ya. Allah itu tetap menggantung. Jadi kita juga punya sifat. Itu kalau kita menggantungkan diri kepada Allah, enggak apa-apa orang banyak bergantung pada kita. Itu sifat Allah, kita selalu membantu. Gitu. Makanya orang-orang mukmin itu yang baik itu bukan hanya dia sudah melaksanakan sholat, puasa, ya, zakat, haji, bukan. Ketika dia sudah bisa berbuat baik sama orang lain, apapun bentuknya kebaikan itu, bukan hanya materi, apa aja. Itu. Terus ya. Jadi kita ini katanya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, ya, batinnya itu ya bi anwari awsafi, dengan cahaya sifat-sifatnya. Makanya orang-orang dulu tuh ngaji, belum ngaji apa-apa selain ngaji Quran, kita ngaji sifat 20. Minimal sifat 20 gitu, Pak. Bukan hanya ngaji ngapal, kalau dulu kan ngapal ya. Ngapal, bukan terbatas itu sebenarnya. Memahami sifat 20 sifat Allah itu apa? Sehingga bisa dinempel. Ternyata Allah menyinari sifat-sifat batin kita itu dengan sifat-sifatnya itu. Jadi langkah guru-guru ngaji kita yang dulu itu untuk menghafal itu langkah awal. Selanjutnya kita harus tingkatkan untuk bagaimana sifat Allah nempel sama kita. Li ajli zalika afalat anwaru zawahir wa lam ta'bil anwarul qulub wassarair. Bedanya apa? Oleh karena demikian katanya, maka akan padam cahaya zawahir, cahaya alam lahir, walam ta'bil anwarul qulub, maka tidak akan pernah padam cahaya hati wassarair dan batin. Kalau makhluk alam lahir dicahayai oleh matahari, katanya akan padam. Pagi timbul, sore habis dia. Bintang cuma malam doang. Gitu. Tapi katanya walam tafil anwarul qulubi wassarair, enggak akan padam cahaya hati dan batin. Kenapa? Karena disinari oleh sifat Allah. Enggak akan padam ini. Dalam keadaan apapun dia akan muncul sifat baik itu. Kenapa? Karena cahaya batin dilahirkan, dimunculkan oleh sifat-sifatnya, sifat Allah. Itu bedanya zahir dan batin, gitu. Nah, oleh karena itu walidzalika qila, maka dengan demikian diucapkan inna syamsun nahari taghrubu billail. Sesungguhnya cahaya atau matahari siang itu akan terbenam dengan adanya munculnya malam.
Wa syamsul qulubi, adapun mataharinya hati, laisat taghibu, itu tidak akan pernah padam. Gitu. Jadi orang dalam keadaan apapun, ya, kalau sudah dicahayai oleh cahaya Allah, dalam keadaan susah, senang, ya tetap saja dia menunjukkan sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang yang bertakwa itu, warna ini hafal itu, 193, 194. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai. Kemudian selanjutnya ada yang hafal? Orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah itu allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazibina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam keadaan senang dia berbagi, dalam lagi keadaan susah dia berbagi. Bahkan dia bisa memaafkan manusia, bahkan dia bisa meredam amarahnya. Kenapa demikian? Karena sifat Allah sudah nempel. Hebatnya begitu. Nah, kalau kita masih kadang-kadang kita lagi susah, senang, kita bisa berbagi. Tapi kalau lagi susah kita jadi orang pelit. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan kebutuhan kita. Nah, berarti itu belum nempel sifat Allah. Tempelin. Ya, dalam keadaan susah, senang, ya sama aja kita. Ya, dalam keadaan sakit, sehat, ya sama aja sholat. Gitu. Hujan, gak hujan, ya sholat. Gitu, itu namanya hamba Allah. Gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita memahami bahwa bercahaya lahir kita itu, makhluk itu dicahayai oleh makhluknya, sedangkan cahaya manusia itu disifati dicahayai oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah begitu, itu berarti sudah dekat dengan kita. Yang diharapkan begitu. Ada atau tidak orang, ya kita jadi orang baik. Jangan kita jadi orang baik kalau tidak ada orang. Kalau nggak ada orang jadi kurang baik. Tidak pengaruh itu. Ya, 2 pasal dulu. Kalau masih ada waktu, 1 pasal lagi. Saya buka pertanyaan dulu. Saya pengen sharing, pengen pemahaman yang sama. Sehingga kajian ini membawa pencerahan yang lebih lanjut untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Itu harapan. Ada pertanyaan? 2 pasal ini. Ya, Pak Haji silakan.